Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Buat si dia yang tidak ada kabar ya. Buat si dia yang tidak ada kabar ya. Alasan dia tidak berkabar kepada kamu. Alasan dia tidak berkabar kepada kalian, teman-teman. Kita lihat di sini ya. Alasan dia tidak berkabar kepada kamu. Ini buat si dia yang tidak ada kabar ya. Ini pembacaan umum. Di sini aku tarik energi untuk banyak orang ya. Jadi ini energi semua orang. Tentunya kalian semua di sini berbeda-beda ya kelahirannya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, dan perbedaan manusia itu sendiri ya. Itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali ya. Itulah kelemahan kamu nonton YouTube ya, kecuali kamu sama aku konsultasi pribadi, maka benar-benar energi kamu 100% yang ketarik ya. Untuk konsultasi pribadi, silahkan teman-teman bisa cek kolom deskripsi. Aku melayani konsultasi mulai dari asmara, karir, bisnis, hingga keuangan ya. Dan konsultasi itu berbayar ya. Mohon maaf tidak ada yang gratis ya. Kenapa kok berbayar? Karena tentunya aku punya dunia sendiri. Aku punya kesibukan sendiri ya. Aku punya masalah sendiri ya. Yang namanya manusia tidak luput dari permasalahan, termasuk saya ya. Masalah yang nggak pernah libur ya dari kehidupan manusia adalah uang. Nah, tentunya aku juga sibuk cari uang ya untuk makan, ya kalau sakit gimana kalau nggak ada uang gitu ya. Mau sedekah gimana kalau nggak ada uang. Nah, untuk itu semua gimana, kerja kan. Nah, tentunya aku juga sibuk bekerja, jadi itulah alasan berbayar ya. Karena kalau aku fokus bisnis aku, itu bagi aku pemasukan gitu ya kan. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1. Oke, alasan dia tidak berkabar kepada kamu ya. Ini ada The Hierophant dan Wheel of Fortune. Karena dia di sini ada istri, ada anak ya. Ya atau suami lah, istri atau suami gitu ya. Ada pasangan sah, ada anak. Jadi dia takut rumah tangganya hancur. Oke. Kemudian juga yang aku lihat dia selama ini ada bantuan keuangan ya dari kamu. Jadi yang mau mengembalikan gitu loh, nggak punya uang, bingung dia di sini. Oke, karena kalau semisal ngubungin kamu gitu ya, pasti kamu akan menagih, ya, kamu akan menagih. Karena di sini ada yang dapat bantuan keuangan, tapi teman-teman ini vice versa ya, bisa saja terbolak-balik. Intinya di tebaran di sini aku melihat kisah cinta terlarang. Jadi ada yang sudah menikah kayak gitu. Kemudian ada yang kasih bantuan keuangan, ya. Ini bisa terbolak-balik energinya ya. Bisa saja ini malah energi kamu yang ketarik ya teman-teman, bisa saja kayak gitu. Cuman kalau tebaran aku di sini alasan dia di sini ya, dia sudah menikah ya. The Hierophant di sini sudah menikah, dia sayang sama anak ya, dia berat sama anak. Jadi kata dia jangan sampai rumah tangga aku hancur dan yang yang otomatis berdampak pada masa depan anak-anak aku yang ikut hancur gitu loh ya, karena perselingkuhan. Yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua ya, karena dia punya hutang sama kamu. Dia merasa punya hutang sama kamu. Jadi kalau semisal ngubungin kamu itu pasti kamu bakal menagih. Itu sih ya. Kalau kamu tanya sama saya, apakah dia ada cinta Kak buat saya? Kurasa dia ada cinta buat kamu, tapi dia juga butuh bantuan keuangan dari kamu, gitu. Kalau kamu tanya sama saya, kira-kira uang itu yang dia ceritakan sama aku, Kak, dia butuh uang gini gini gini, itu benar atau salah, Kak? Benar ya, memang benar. Memang dia ini secara finansial lagi terpuruk, teman-teman. Jadi selama ini dia berbicara apa adanya. Kalau semisal dia ada cerita gitu ya, aku begini begini begini,
kemudian dia pinjam uang sama kamu, itu suatu kebenaran ya. Memang dia uangnya tuh dia memang terpuruk ya secara finansial. Hingga saat ini pun dia terpuruk secara finansial. Dia pengen sekali ngubungin kamu. Dia ada cinta teman-teman ya. Kalau kamu tanya sama saya apakah dia cinta sama saya, Kak? Iya, dia cinta sama kamu. Di balik diamnya dia nggak ada kabar ya. Dia kepikiran sama kamu, dia kangen sama kamu ya. Tapi walaupun demikian ya, walaupun dia kangen sama kamu, dia ngerem ya karena takut ditagih yang pertama ya. Tapi yang aku lihat memang orang ini nggak mau rumah tangganya sampai hancur gitu loh ya. Jadi dia cari aman saja dengan cara nggak ngubungin kamu ya, agar nggak ditagih yang pertama. Yang kedua, karena perselingkuhan ini apa ya, rentan ya untuk terbongkar seperti itu alasan dia nggak ngubungin kamu. Oke. Kalau kamu tanya sama saya, kira-kira kedepannya ada nggak Kak potensi dia ngubungin saya lagi? Kurasa ada ya teman-teman, kita lihat aja ya. Ya, bener kan? Ada nih, ada ya. Itu udah feeling aku ya, feeling aku ada. Cuman suatu nanti, karena aku dapat Wheel of Fortune di sini ya. Suatu nanti, nggak sekarang tapi suatu nanti. Kalau kamu tanya sama saya, apakah ada potensi kah untuk hubungan lagi? Ada sih ya. Kurasa ada potensi ini untuk hubungan lagi, terjadi perselingkuhan lagi kamu dan dia. Karena yang aku lihat ini cinta terlarang ya. Ada potensi demikian lagi. Dan aku juga melihat nanti dia bakal butuh keuangan lagi nih sama kamu teman-teman. Itu sih yang aku lihat ke depannya gitu ya. Oke? Kalau cinta, dia mencintai kamu, tapi dia punya pemikiran bagaimanapun saya tidak akan pernah menceraikan pasangan sah saya gitu loh. Dia punya pemikiran seperti itu ya. Ini ada Taurus dan Sagittarius ya. Oke, lanjut buat kamu yang pilih nomor 2 ya. Alasan dia tidak berkabar kepada kamu ya. Ini ada Nine of Pentacles, ada The Sun. Sibuk kerja ya dia. Dia sibuk kerja teman-teman, sibuk banget di sini yang aku lihat. Tapi keuangan dia bagus loh saat ini ya. Lagi stabil teman-teman ya. Lagi stabil banget. Jadi stabil itu di atas seimbang ya. Bagus nih. Tapi kalau berkelimpahan sih enggak ya, stabil gitu loh. Ya berkat dia kerja keras ya teman-teman. Kalau kamu tanya kabarnya gimana Kak? Kabar dia selalu sibuk dengan pekerjaan ya. Dan berkat kerja keras dia di sini, dia bagus nih teman-teman rezekinya ya. Dan berjalan lancar pekerjaannya yang aku lihat. Oke, dia sibuk kerja. Si dia di sini pecah teman-teman. Si dia di sini ada yang sudah menikah ya. Si dia di sini ada yang belum menikah ya. Itulah teman-teman kalau kelemahan nonton YouTube ya. Kalau si dia sudah menikah ya, pasangan sahnya itu saat ini lagi hamil ya. Lagi hamil atau memang udah melahirkan ya teman-teman, bisa jadi. Nah, itu yang membuat dia di sini makin sayang ya kepada pasangan sahnya, dan semakin kuat pemikirannya untuk meninggalkan kamu ya, untuk meninggalkan kamu. Awalnya dia ini nggak bisa move on dari kamu, tapi seiring berjalannya waktu, pikiran dia sadar teman-teman bahwa hubungan cinta terlarang itu nggak boleh dilanjutkan. Jadi dia berusaha untuk melawan ya, melawan perasaannya. Cinta sih masih ada cinta buat kamu, tapi dia lawan, dia rem gitu loh. Bagaimanapun aku nggak boleh tengok ke masa lalu, nggak boleh tengok-tengok apa, nggak boleh noleh ke dia, ke kamu maksudnya teman-teman, kayak gitu ya. Dia punya pemikiran seperti itu, walaupun dia sayang banget sama kamu dan perpisahan ini ya bikin dia galau gitu, tapi dia tetap kokoh ya, berusaha keras untuk tidak noleh kepada kamu lagi, tidak kembali ke masa lalu bersama kamu lagi, seperti itu. Dia fokus sama rumah tangganya. Apalagi dia punya anak nih, teman-teman ya. Istrinya hamil ya, dan hamil atau melahirkan lah kayak gitu. Karena di sini pecah ya, ada yang melahirkan, ada yang masih hamil, seperti itu ya. Nah, sekali lagi aku katakan lagi, si dia di sini ada yang sudah menikah, ada yang belum ya. Kalau semisal dia belum menikah, teman-teman,
dia ini ada yang lain, ada pilihan lain selain kamu, ya. Dan dia di sini sudah tidak lagi apa ya, maksudnya kalau cinta sih sama kamu cinta, tapi dia punya pemikiran eh kamu tuh punya kesalahan fatal, ya. Kamu tuh punya kesalahan fatal sama dia. Jadi hati dia itu loh, dia merasa hati dia udah nggak bisa dikompromi lagi. Jadi mau dibujuk bagaimanapun, udahlah gitu. Aku memang mencintai kamu, tapi udahlah ya. Aku terlanjur kecewa sama kamu. Nah gitu loh. Jadi dia memilih yang lain. Ini ada hubungan dengan yang lain ya. Ada kartu the sun di sini. Ada hubungan dengan yang lain dan aku dapat Nine of Pentacles. Artinya dia masih sayang sama kamu atau enggak, dia di sini mau ngelepas kamu gitu loh. Oke? Dia mau ngelepas kamu. Itu sih yang aku lihat di sini. Jadi dia sudah ada hubungan baru dengan yang lain. Ya, ada kartu the sun. Dia punya pasangan baru, punya pacar baru gitu loh. Ya, oke? Itu sih alasan dia tidak berkabar sama kamu selain sibuk kerja ya teman-teman, karena dia udah punya pasangan baru ya, punya pacar baru, dan dia sekali lagi punya pemikiran untuk melepaskan kamu saja, walaupun sebenarnya hati dia itu ingin rekonsiliasi ya dengan kamu, tapi rasa cinta dia itu masih kalah besar dengan kemarahan dia, kekecewaan dia kepada kamu, yang mana menurut dia kesalahan kamu tuh sangat fatal gitu loh. Kayak udah nggak bisa dikompromi lagi. Jadi kalau kamu minta maaf gimana, dia nggak bakal terima maaf kamu gitu loh. Dia lebih lebih memilih meninggalkan kamu untuk selamanya dan bersama yang baru ini ya, The Sun di sini. Itulah alasan dia tidak berkabar. Oke? Ini ada Leo, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Oke, lanjut buat kamu yang pilih nomor 3 ya. Alasan dia tidak berkabar ya, kita lihat di sini. Ini ada Three of Swords dan Justice, teman-teman. Ini pasrah teman-teman ya, ini pasrah. Jadi dia tidak berkabar kepada kamu itu memang sudah pasrah mau ngelepasin kamu ya. Ada kartu Justice di sini ya. Dia Three of Swords ya, dia kecewa sama kamu. Dia merasa kamu selama ini kurang menghargai dia, kamu kurang menghargai hubungan ini. Dia yang dia lihat tentang kamu tuh kamu main-main sama dia, kamu tidak serius ya, kamu bagi dia belum dewasa, kamu labil teman-teman ya, kamu pelin-pelan gitu, kamu main-main, tidak ada niat ya kepada dia, tidak ada niat untuk hubungan di sini ya, kamu tidak punya cita-cita bersama dia, bagaimana ke depannya kamu nggak ada ya, kamu sangat tidak dewasa ya teman-teman, kamu tidak memikirkan bagaimana kedepannya hubungan ini, nggak ada gambaran seperti itu di pikiran kamu ya. Jadi di sini dia merasa kurang dihargai oleh kamu. Kata dia, aku selama ini sudah berjuang ya di hubungan ini, tapi perjuangan aku seolah sia-sia ya. Malah kamu sebaliknya ya, dia perjuangin hubungan ini dan kamu sebaliknya. Tentunya dia kecewa kan gitu. Terus dia juga merasa kamu itu banyak yang mendekat ya. Nah, dirasa kamu itu masih setengah-setengah sama dia, pelin-pelan, masih ada pilihan lain gitu loh, teman-teman ya. Masih ada pilihan lain sehingga dia di sini akhirnya memilih mundur saja, ya pasrah saja, mending lepasin aja gitu loh, teman-teman, pasrah. Kalau kamu tanya sama saya apakah dia mencintai saya, Kak? Ya, dia sangat mencintai kamu, teman-teman. Kamu itu juga dirasa tertutup ya, teman-teman. Jadi dia nggak paham gitu ya. Selain kamu itu kelihatan yang aku katakan tadi ya, yang aku sebutin tadi itu, kamu seperti itu juga, kamu tertutup gitu, kamu kurang berbicara, maunya apa sih itu dia nggak paham di sini gitu. Yang ada malah kamu itu banyak yang deketi gitu loh. Nah, bagi dia kamu pelin-pelan, jadi dia males gitu loh ya, dia kecewa sama kamu. Dan saat ini dia nggak berkabar sama kamu, bukan berarti dia punya niatan untuk menghubungi kamu suatu nanti. Enggak, di pikiran dia nggak ada teman-teman, di pikiran dia di sini mau meninggalkan kamu kayak gitu. Karena eh selama ini kata dia sudah berjuang soalnya gitu loh ya. Soalnya sudah diperjuangkan selama ini, tapi ya kamu tetap kayak gitu gitu. Jadi buat apa masih berharap gitu loh. Dia udah lelah gitu loh ya.
udah nggak tahan lagi gitu ya. Itu sih yang aku lihat. Atau kita klarifikasi aja ya teman-teman. Tuh kan, tuh kan, dia saat ini udah nggak tahu ya apa yang harus dia lakukan teman-teman. Sebenarnya dia mencintai kamu dan ingin rekonsiliasi ya, ingin baik sama kamu hubungannya. Ya, tapi yang gue katakan tadi, sehingga dia di sini lihat ada gambar manusia yang diitari oleh pedang-pedang ya. Badan diikat, mata dia ditutup oleh kain putih ya. Artinya di sini karena yang gue sebutin tadi, kamu itu sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa. Aku mesti gimana sih gitu. Karena selama ini aku udah berjuang gitu loh. Ya, jadi dia nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, kecuali dia pasrah saja gitu. Walaupun dia sayang sama kamu, dia pasrah saja karena menurut pemikiran dia ya bahwa dia itu bukan menjadi pilihan kamu gitu loh. Ya. Padahal dia ingin rekonsiliasi, padahal ya ingin baik lagi. Lihat sebagaimana bayi ini ya. Bayi ini kan yang namanya bayi kan baru terlahir ya kan. Ya, sekali lagi yang namanya bayi kan baru lahir. Artinya hubungan yang dari awal lagi, baru lahir lagi. Itu maunya dia yang sebenarnya, tapi karena dia yang ku sebutin tadi, kamu seperti itu. Jadi dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya membiarkan kehancuran, membiarkan perpisahan gitu. Udah tahu ini kan hancur kan. Ada menara yang hancur gitu ya. Ada menara yang hancur karena kesambar petir gitu. Artinya dia sudah pasrah. Ya udah kalau emang ini sudah memang aku sama dia harus berpisah ya udah gitu loh, pasrah di sini. Karena dia pun juga merasa kamu udah gak mau sama dia kok di sini. Gitu loh. Jadi buat apa diperjuangin, karena selama ini dia udah setia ya, King of Pentacles. Dia udah setia selama ini. Gitu dia udah merasa perjuangin hubungan ini gitu, tapi sia-sia. Jadi dia lelah gitu loh, teman-teman. Oke? Kalau kamu tanya sama saya kira-kira gimana ya Kak, kedepannya ada nggak potensi balikan? Kalau kamu tanya itu sama saya, kita klarifikasi aja ya, karena aku nggak menjamin sih, karena dia nih udah kecewa berat nih sama kamu yang aku lihat ya. Tapi aku rasa ada sih potensi berkabar suatu nanti ya, ada sih potensi berkabar suatu nanti yang aku lihat. Tapi kalau semisal bersatu lagi kepada kamu, kurasa enggak deh, aku nggak jamin itu, karena dia terlanjur kecewa sama kamu ya. Nih ada kartu Nine of Pentacles ya. Dia lebih memilih yang lain saja. Dia nggak mau melanjutkan hubungan sama kamu karena yang aku katakan tadi, dia sudah merasa berjuang gitu. Jadi selama ini aku udah berjuang, aku udah capek gitu. Aku nggak mungkin mengulangi lagi. Jadi aku udah tahu sifatnya, wataknya, bla bla bla. Masa aku ulang lagi sih? Nah gitu loh. Jadi ini tipe orang yang apa ya teman-teman? Kalau putus asa sih bukan putus asa sih, karena ini udah berjuang gitu. Ya. Kayak gitu loh, teman-teman. Kurasa di sini ada potensi untuk komunikasi lagi, tapi komunikasi itu bukan untuk hubungan ya, tapi sekedar silaturahim saja. Aku tidak menjamin di sini ada potensi balikan ya. Ya, sorry. Ya, ini ada Libra, Gemini, Aquarius ya, energi kuat dari Libra. Oke, itu aja. Bila kamu ingin konsultasi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi. Aku melayani konsultasi mulai dari asmara, karir, bisnis, hingga keuangan. Dan sekali lagi, mohon maaf, tidak ada yang gratis ya. Konsultasi itu berbayar ya. Oke, thank you. Itu aja. Assalamualaikum. Bye-bye.